Yang terhormat Ketua IKTAPI 2019-2020, ada Kak Azhar di sana. Kemudian yang terhormat Ketua LPU 2020-2021. Kemudian para petugas, kakak, adik, dan teman-teman yang saya cintai. Semoga selalu dalam kesehatan, keberkahan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Definisi pahlawan adalah orang yang menyempatkan waktunya, mengorbankan waktunya demi menolong orang lain atau demi orang lain. Menurut saya, definisi pahlawan seperti itu. Maka bagi teman-teman yang sudah hadir di kesempatan kali ini adalah pahlawan bagi diri kalian sendiri dan bagi kegiatan dan kemajuan yang ada di Sebi Club. Maka dari itu, gerakan yang sedikit itu atau apapun yang kita lakukan itu akan berguna ke depannya untuk kepentingan bahkan untuk kalian sendiri. Karena suatu saat nanti kalian akan tahu dan kalian pasti akan paham apa yang disebut itu kepentingan dan the power, kekuatan dari hal yang kecil itu. Bahkan ada suatu pepatah mengatakan bahwasanya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu adalah moto atau bagian dari kehidupan saya. Alhamdulillah mendapat kesempatan untuk membacakan visi dan misi saya untuk kedepannya pada amanah 1 tahun ke depan. Insya Allah, jika terpilih, saya akan menjalankan misi ini, bahkan menjalankan kegiatan ini walaupun saya tidak terpilih nantinya. Visi misi itu adalah yang pertama, mewujudkan IKTAPI yang solid, mandiri, kreatif, serta menjunjung tinggi kekeluargaan dan kebersamaan. Menjunjung misi yang menjadi sebagai sarana menuangkan bakat, minat, dan aspirasi mahasiswa Talaki Fikih Muamalah, meningkatkan kinerja organisasi dengan sikap kebersamaan dan penuh tanggung jawab, kemudian mengoptimalisasi fungsi divisi dengan kemajuan teknologi untuk sumber informasi dari berbagai kegiatan yang ada di IKTAPI. Bagian dari itu, maka teman-teman, saya ingatkan kepada seluruh teman-teman, IKTAPI bukan milik saya. IKTAPI bukan milik Anda, tapi IKTAPI adalah milik kita. Maka dari itu, sama-sama kita jaga, sama-sama kita rawat, sama-sama kita jaga kelangsungan ini agar bisa bersinergi dan bahkan bisa membantu bangsa dan agama serta mendedikasikannya ini menjadi hal yang bermanfaat nantinya. Begitu. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan dan semangat terus untuk saudaraku Azmi Muhammad Izzi. Kurang lebihnya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tim semua, kita telah mendengarkan visi dan misi dari kedua kandidat, yaitu dari kandidat saudara Azmi Muhammad dan Kakak Ahmad. Kita sama-sama mendoakan siapapun nanti yang dipilih, semoga bisa membawa perubahan yang besar dan membantu untuk kumpulan mahasiswa Ikatan Fikih Muamalah untuk lebih solid ke depannya dan lebih baik daripada sebelumnya. Kita lanjut ke sesi kedua, yaitu untuk tim panelis memberikan satu pertanyaan kepada setiap kandidat, yang dimana setiap panelis menyebutkan kandidat siapa yang akan menjawab terlebih dahulu. Jadi kami persilahkan dari moderator kepada Ustadz Mawardinur sebagai panelis 1 untuk memberikan pertanyaan dan menyebutkan siapa yang akan menjawab terlebih dahulu. Jadi satu pertanyaan yang akan dijawab oleh 2 kandidat. Pada Bapak, pada
kepada Ustadz Mawardi Nur, SEI, ME, SY, kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala la haula wala quwwata illa billah. Ya, senang sekali diundang nih ya di forum rekan-rekan mahasiswa. Tadi ya kemarin ya teman-teman LPU meminta untuk jadi panelis. Sebetulnya ada yang lebih pantas ya Ustadz Rio ya. Mungkin beliau barengan hadir, jadi qadarullah ana jadi badalnya nih ya. Ya Taib, ya tadi ada 2 kandidat ya, Masya Allah, super banget ya, super keren lah buat antum semua. Azmi sama Pak Tony ya, betul ya? Iya, Zak. Nah, ya antum nih udah layak jadi pemimpin lah, Insya Allah dua-duanya. Ya tapi tetap harus pilih satu untuk Itafi itu ya. Nah kalau ana satu aja lah ya. Mungkin tadi ada yang berkaitan dengan visi misi teman-teman, ya berkaitan dengan optimalisasi pemahaman gitu ya, kapasitas ya di prodi hukum ekonomi syariah berarti ya, insya Allah ya. Nah, Ya, karena kondisinya kan rekan-rekan nih dari berbagai macam background ya, dari berbagai macam background, nggak semua dari pesantren setahu saya, karena saya tahu karena saya di PMB. Nah, ini gimana nih ya? Tadi kan sepertinya ada tuh ya secara tersirat lah, gitu ya, agar rekan-rekan semua bisa memahami ya fikih muamalah dengan baik ya. Kemudian bahasa pengantar itu kan idealnya bahasa Arab. Nah, hanya saja memang di antara rekan-rekan tuh nggak semua dari pondok ya. Ada juga dari SMA kan ya, SMA umum. Nah kira-kira gimana caranya biar minimal satu suhu dah nih ya, untuk menyamakan satu suhu ya, yang dari teman-teman asal sekolah umum itu bisa mengikuti ya apa yang atau sudah dimiliki oleh kafaahnya oleh teman-teman dari pondok, paling tidak yang paling mencolokkan bahasa. Nah, kira-kira apa yang bisa diikhtiarkan? Itu mungkin jazakallahu khair ya. Dari yang pertama deh. Fadal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Mawardi untuk pertanyaannya. Mungkin ini sempat dialami oleh teman-teman kita juga yang berada di kelas di HES 2018. Beberapa dari mereka juga kesulitan untuk seperti halnya mungkin beberapa ada yang akidah akhlak, karena mungkin sebagai dosen Ustadz Muammar pada saat itu memberikan nilai plus gitu untuk mereka yang menggunakan bahasa Arab. Namun yang pasti kita mungkin akan saya bukan dosen ya saat pertama. Anda bukan dosen, Anda bukan untuk tidak berhak untuk memberikan nilai seperti kepada anak didik. Namun untuk menunjang semua itu yang pasti karena kita di Iktafi untuk mempelajari hukum ekonomi syariah, terutama dalam hal hukum-hukumnya, entah itu dari fikihnya atau apapun itu, tentu udah ada beberapa buku-buku yang disediakan kan Ustaz ya, untuk disediakan di perpustakaan juga begitu banyak, dan itu bisa sangat menunjang bagi mereka yang bersungguh-sungguh gitu. Cuman jadi untuk mengcover mereka-mereka nih yang dari umum, bahkan alhamdulillah sampai saat ini orang yang dari umum tersebut malah mengikuti gitu. Mungkin sebut saja seperti KOD, itu dia datang dari Sulawesi, datang dari SMA juga, tapi dia bisa mengikuti karena dia memang benar-benar serius ketika di kelas. Sama ketika di Iktafi pun, ketika orang itu berkontribusi, dan di Iktafi bukan hanya tentang pelajaran, namun kita bagaimana Iktafi ini kita kembangkan, organize, sehingga menjadi organisasi yang bisa mewujudkan visi misi dalam 1 tahun itu. Jadi
untuk mengcover tergantung pada orangnya sendiri itu, Ustaz. Tergantung pada si personality dari seseorang itu. Jika memang dia ingin bekerja keras untuk menunjang atau mengcover semua itu, dan kita sebagai satu organisasi, kita akan mendukung mereka, mensupport mereka, jangan sampai mereka merasa orang yang paling mungkin paling inilah kan, tapi kita rangkul mereka untuk belajar bareng, seperti mungkin kita juga akan adakan kayak seperti kelas-kelas tambahan mungkin yang sudah dilakukan di kelas-kelas juga untuk mempelajari pelajaran-pelajaran, dan begitu pun nanti akan berkembang dengan sendirinya gitu, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallah khair. Lanjut yang kedua, apa nih? Baik, Ustaz, mencoba menjawab kait pertanyaan Ustaz. Dengan kapasitas saya akan menjawab dengan sebaik-baiknya. Pertama, terkait bahasa Arab ini, untuk talaqi fikih muamalah ini sangat krusial. Karena bahasa Arab ini akan menjadi bahasa yang sangat digunakan dan sangat akan dipakai terus-menerus hingga skripsi mungkin. Dan yang pastinya ketika bahasa Arab ini kan intinya mau ke arah digunakan dan lebih memahami. Jadi untuk menggerakkan mereka-mereka, ya teman-teman kita, bahkan dari teman-teman saya dan teman-teman yang lainnya, agar bisa mempelajari bahasa Arab itu dengan intens. Jadi lebih kepada membuat mereka minat terlebih dahulu, karena ketika mereka sudah memiliki minat itu, mereka akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dan mereka akan paham dan mengerti apa tujuannya mereka mempelajari itu ketika mereka sudah dibuat minatnya atau tertarik dengan minatnya sendiri. Nah, maka dari itu salah satu gerakan yang mungkin bisa membuat minat itu tergerak, bahkan minat itu akan selalu ada di diri mereka, yaitu membuat bi'ah atau membuat lingkungan yang notabene kita katakan dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga mereka akan ada suatu ketika mereka tidak paham dan timbullah pertanyaan. Nah, dari situlah mereka akan selalu, bahasa sekarangnya anak muda sekarang kepo lah dengan apa ini, apa itu, sehingga mereka akan timbullah minat untuk mempelajari hal tersebut. Dan bahkan yang saya rasakan itu bukan saja terkait bahasa Arab tersendiri atau ilmu-ilmu yang lain. Ini baik untuk ilmu-ilmu yang lain gitu. Jadi semua ini bisa diterapkan. Seperti itu mungkin Ustaz atas jawabannya. Atas pertanyaannya terima kasih Ustaz. Jazakallah khair, mantap. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Mawardi Nur yang memberikan pertanyaan kepada kedua kandidat, dan juga tak lupa kami sampaikan terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh kedua kandidat. Baik, selanjutnya pertanyaan yang diberikan oleh kakak tim panelis kedua, Kak Azhar Yuf Majid. Kepada kakak dipersilakan untuk memberikan pertanyaan dan memilih terlebih dahulu siapa yang akan menjawab. Kepada kakak dipersilakan. Ya, bentar. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin saya akan yang terhormat untuk Ustadz Mawardi yang telah berkenan untuk menjadi panelis di kali ini, dan yang saya banggakan panitia LPU dan para kandidat untuk Iktafi ini. Mungkin ada sedikit pertanyaan untuk para kandidat. Jadi yang tadi telah saya dengar dari visi kalian,
mungkin ada saya satu pertanyaan. Jadi pertanyaan seperti ini. Ketika mungkin yang kalian telah berada di SEBI untuk jenjang 1-2 tahun belakang ini udah berada di SEBI. Dan IKTAVI ini baru berdiri sekitar Desember 2019. Nah, untuk itu lihat dari SAF nih, dari hima yang lain. Untuk SAF sendiri itu yang dibanggakan mungkin dari akuntansinya jago lah istilahnya. Terus dari MBS, dari SEC itu mungkin dari segi kebisnisannya. Untuk Hamasa mungkin dari segi keperbankan syariahnya. Nah, untuk IKTAVI ini apa yang mungkin kalian akan tonjolkan dengan visi misi kalian tadi? Itu aja mungkin. Tapi yang Anda harapkan di sini mungkin kalian jangan berbicara tentang IKTAVI bagus kok di bahasa Arabnya. Enggak selamanya di IKTAVI bagus bahasa Arabnya, karena yang Anda tahu di SEBI itu enggak cuma di IKTAVI doang yang bahasa Arabnya bagus. Malah ada yang lebih bagus selain IKTAVI. Nah, apa yang bakal kalian tonjolkan dengan visi misi kalian tersebut untuk IKTAVI? Mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab terlebih dahulu siapa, Bang? Boleh, gantiannya boleh Kak Fatani, boleh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Azhar. Terkait apa yang saya akan tonjolkan di IKTAVI ini adalah suatu gagasan yang mana ini menjadi jurusan atau alur ya ketika kita lulus nanti. Jadi sekuat mungkin saya akan memberikan dedikasi ini buat IKTAVI. Jadi saya benar-benar akan semangat ketika hal ini menjadi gagasan yang akan dijalankan sama-sama ya. Sama-sama nanti ke organisasi ya. Jadi gagasan saya adalah terkait hukum-hukum yang sudah ada, terkait hukum-hukum yang ada di Indonesia bahkan di kancah dunia atau internasional, semua hukum pasti akan berbeda dan akan menjadi sesuai dengan daerahnya, tempatnya, dan berbagai pengaruh pun akan menjadi suatu, dengan tanda kutip, menjadi pertimbangan untuk terjadinya hukum atau memutuskan suatu hukum. Nah, di situ kita mempunyai tantangan agar menjawab hukum yang selalu akan berkembang setiap tahunnya. Bahkan dengan kemajuan teknologi, kita ada suatu produk-produk atau suatu gagasan-gagasan dari suatu perusahaan terkait itu nanti payment atau dompet digital yang sekarang kita ketahui. Nah, itu adalah tantangan bagaimana suatu ekonomi syariah yang kita katakan ekonomi syariah atau agama Islam berjuang dengan adanya perkembangan ekonomi. Jadi, di sini saya akan membicarakan bahwasanya saya akan melatih kami sebagai organisasi akan membuat wadah dalam IKTAVI ini bagaimana memutuskan suatu hukum tersebut. Karena boleh kita membicarakan, boleh kita berkata, kan ada MUI, kan ada DSN. Nah, ini adalah tantangan kita bersama. Jadi, bahwasanya orang-orang itu akan tergantikan, orang-orang itu mempunyai masa. Nah, jadi dalam wadah ini tujuannya adalah agar diskusi-diskusi, bahkan yang ditonjolkan ini bagaimana kita memecahkan hukum, yang mana hukum itu selalu berkembang masa demi ke masa. Jadi saya akan mempersiapkan teman-teman, bahkan kawan-kawan nantinya akan mempersiapkan hukum-hukum itu yang mana nanti akan berkembang gitu. Jadi suatu hal yang saya tonjolkan di sini yang saya akan laksanakan nanti ketika menjadi ketua, bahkan ketika tidak pun itu akan selalu saya tonjolkan karena alur kita adalah itu. Seperti itu mungkin. Baik.
Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Fatoni. Baik, silakan kepada Bang Azmi. Terima kasih untuk Kak Azhar Yufa, selaku mungkin kita kenal sebagai ketua ya, yang insya Allah sebentar lagi akan digantikan oleh di antara kita. Yang pertama adalah Anda merasa bangga gitu berada di hukum ekonomi syariah. Terlebih lagi dengan munculnya Iktafi. Kenapa? Karena di antara jurusan-jurusan lain di kampus ekonomi yang ada yang tercantum dalam nama jurusannya ekonomi itu cuma ada di HES, Hukum Ekonomi Syariah. Nah, oleh sebab itu ini menjadi salah satu yang bisa kita tonjolkan, bahkan mungkin kita bisa untuk menjadi leader di antara yang lain gitu. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Itu yang tadi saya jawab, bahwa HES ini adalah satu-satunya jurusan yang di CEBI yang tercantum ada ekonomi syariahnya, ada ekonominya. Lalu yang kedua, sesuai dengan program yang saya buat di program unggulan dan juga di visi misi, yaitu tentang bagaimana kita harus mengenal dengan yang namanya hukum, terutama di hukum ekonomi syariah. Dalam programnya, saya mencantumkan bagaimana kita harus belajar langsung ke tempatnya di MUI, Majelis Ulama Indonesia, di DSN MUI. Kebetulan kita juga kenal dekat dan mungkin dari kita masing-masing tahu tentang siapa Ustadz Oni Sahroni, yang mungkin dia juga salah satu menjadi role model bagi Iktafi itu sendiri atau hukum ekonomi syariah. Nah, dengan kita belajar, kita akan terus mengadakan studi banding, mungkin kita balut dengan traveling atau apapun, tapi kita fokus ke dalam untuk kita belajar di sana, bagaimana kita harus menghafal beberapa hukum yang ada di DSN MUI, bahkan tidak hanya tentang ekonomi syariah, kita juga harus mengenal yang namanya hukum-hukum ekonomi konvensional untuk bagaimana nanti ke depannya kita akan menjadi seorang DPS atau Dewan Pengawas Syariah di alumni-alumni HES ini. Nah, untuk mencapai semua itu diperlukan yang namanya kita harus tahu apa sih isi DSN MUI itu. Nah, disitulah poinnya. Maka kalau dibilang kata Ustadz Mawardi, bagaimana nanti mahasiswa orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, jangan khawatir, karena di Indonesia saja hukum-hukum ekonomi syariah sudah mulai diterjemahkan, dan itu sekarang sudah real dan ada gitu, hukum-hukumnya ada di DSN MUI. Nah, kita akan merangkul mereka-mereka yang mungkin kurang dalam bahasa Arab, dan sehingga dengan adanya kita studi banding, kita belajar, disitulah timbul yang namanya nanti kekeluargaan, kita bersama-sama, dan akhirnya nanti kita dapat pengalaman juga, dapat keluarga baru, teman baru, relasi baru, dan lain-lain, sehingga nanti ketika kita lulus dari Stay Sebi ini, kita akan menjadi ahli-ahli hukum ekonomi syariah yang akan menjadikan takaran atau patokan bagi perkembangan hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia itu sendiri, atau dimanapun kalian berada di daerah masing-masing. Itu mungkin. Terima kasih kepada Kak Azhar Rifa atas pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Bang Azhar Rifa yang telah memberikan pertanyaan kepada dua kandidat, dan juga terima kasih kepada Kak Fatoni dan Kak Azmi telah memberikan jawabannya. Semoga bisa mungkin memperjelas akan apa yang akan dilakukan oleh dua kandidat ini ke depan. Baik, kita lanjut ke panelis nomor 3 kepada Kak Ilham Syahroni. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan pada kandidat dan menyebutkan pada kandidat mana yang akan menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Pada Kak Ilham Syahroni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ala Rasulullah wa ba'd. I want to talk something ya. Saya kepingin sampaikan sesuatu terkait dengan great leaders always know themselves. Jadi seorang pemimpin yang baik selalu mengenal diri mereka sendiri. Gitu.
Nah, siapa diri mereka ketika mereka mengenal diri mereka sendiri, berarti semakin efektif kepemimpinan yang akan dia pimpin gitu. Nah, pertanyaan dari saya sendiri, seorang leader itu kan banyak ya ibaratnya menyita waktu, kemudian prioritas, kemudian Iktafi juga kan baru berdiri gitu. Selain yang disampaikan oleh tadi ya, mungkin role model anak kepingin tanya, tapi mungkin anak lebih tanyanya pengalokasian ini aja dalam waktu dekat gitu. Kira-kira dari Asmi sama Fatoni ini apa sih langkah-langkah yang dekat yang akan antum lakukan gitu? Kira-kira mungkin langkah pasti, apalagi sekarang kan era-eranya era pandemi kan ya. Mungkin kita lebih ke arah konkret apa sih langkah-langkah antum yang akan antum lakukan gitu. Mungkin itu saja mungkin. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Untuk yang pertama siapa, Bang? Oh, yang pertama ini aja. Fatoni aja dulu deh. Silakan. Faton. Baik, terima kasih. Syukran kasiran. Ilham Sahroni. Semoga berkah. Yang pertama, pertanyaannya terkait langkah konkret yang akan kami laksanakan nantinya. Yang pertama adalah menyatukan kembali tujuan bersama-sama dengan apa yang sudah kita gagas sebelumnya. Jadi kita harus konsisten dengan apa yang sudah dimusyawarahkan agar fokus kita tidak terpecah. Itu yang pertama. Kemudian akan saya bahkan teman-teman nantinya membuat suatu diskusi-diskusi atau forum-forum yang mana di situ kita membahas terkait hukum-hukum yang sudah ada. Kita membedah hukum yang sudah ada agar apa? Di sana agar berkembang keilmuan yang sudah kita dapatkan dengan apa yang sedang ada saat itu. Jadi ketika ada suatu masalah yang nantinya misalkan ada masalah baru, kita bicarakan bersama-sama. Nah, di situ nanti akan kemudian ada pengawasnya atau ada penengahnya sehingga kita bisa menjalankan atau bahkan memecahkan suatu masalah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya tidak melupakan teknologi karena saya pun ada salah satunya untuk mengoptimalisasi teknologi. Karena pada zaman ini kalau kita buta dengan teknologi, kita tidak memanfaatkannya, maka kita tidak bisa berkembang. Entah itu dari keilmuan kita, bahkan atau dengan wawasan yang sedang ada pada saat itu. Jadi, apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sedang kegiatan kita yang sudah kita laksanakan, kita akan menggunakan teknologi. Bahkan pada saat ini, ketika pandemi ini, kita pasti akan mengoptimalisasi teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini pun menggunakan teknologi. Jadi bahkan saya akan menggagas ya suatu gagasan yang mana ini menjadi big data ya. Kalau kita belajar di dalam sistem informatika, ada yang namanya big data.
Kalau kita belajar dengan big data, berarti kita akan mempunyai sumber referensi. Sehingga mereka-mereka atau adik-adik kita nantinya yang akan masuk ke SEBI mempunyai referensi-referensi atau ya sudah menjadi track record ya, menjadi recording kita gitu. Jadi jejak digital kita ketika kita ada di Iktafi gitu. Seperti itu. Nanti akan diadakan big data terkait itu jurnal atau e-book atau apapun yang berkaitan dengan teknologi. Seperti itu. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fatoni atas langkah konkret yang akan dilakukan dalam waktu dekat jika seandainya terpilih dari menjadi ketua himaritan. Baik, kita lanjut kepada jawaban dari Bang Haji. Kepada Bang Haji. Baik, terima kasih Kak Ilham Syahroni. Masya Allah ya, beliau juga salah satu panutan yang selalu anak belajar lah dari beliau. Dari pertanyaan beliau, bagaimana kita tahu tentang kekurangan kita sendiri, tentang bagaimana nanti di Iktafi. Maka ada beberapa langkah mungkin kita juga udah diajarkan ya di sekolah mungkin atau di mana tentang bagaimana kita berukhuwah. Yang pertama yang akan saya lakukan, saya adalah berta'aruf. Ta'aruf ini artinya saya akan mengenal lebih dalam tentang bagaimana anggota Iktafi ini seperti apa gitu. Dan Iktafi itu seperti apa, dan ini mungkin bagian dari saya mengenal teman-teman semua mungkin yang menonton atau menyaksikan video ini. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita dengan kita mengenal, saya tahu bagaimana nanti Iktafi atau anak HES 19 itu seperti apa. Terus saya juga tahu nanti dari bagian-bagian per divisinya di Iktafi itu sendiri, atau bahkan di luar Iktafi seperti di kelas, teman-teman kelas saya, terus juga kita nanti bagaimana ke depannya, itu kita harus saling mengenal dulu. Lalu yang kedua, maka akan timbul secara sendirinya yang namanya tafahum. Kita akan saling memahami. Teman-teman saya pun, misal nanti saya jadi ketua Iktafi, mereka akan mengerti apa yang ada dalam diri saya atau kekurangan saya, dan apa yang mungkin nanti bisa saya lakukan atau kelebihan tersebut. Kita akan saling memahami, dan itu akan membangun, kalau bahasa orang-orang mungkin akan membangun chemistry dalam membuat sebuah program di organisasi itu sendiri. Lalu setelah itu, dari tafahum, maka sudah akan timbul yang namanya takaful. Takaful ini kita akan saling membantu ketika ada teman kita ada yang kurang, misalkan di salah satu divisi atau apapun itu, program-programnya mungkin ada yang belum terjalankan atau belum terlaksanakan, kita bantu semua. Lalu setelah itu adalah timbul yang namanya ithar. Ithar itu bekas. Ibarat kalau kita udah chemistry-nya main, kita udah pernah saling bantu, ketika teman kita, bahkan saya sendiri nanti bakalan ada beberapa banyak kesusahan, saya dibantu. Begitupun nanti per divisi ada yang kesusahan dan saya bisa membantu mereka, akan saya bantu. Dan itulah yang namanya ithar. Dan ithar ini penuh dengan pengorbanan untuk mencapai ithar ini. Mungkin dari teman-teman mungkin, atau saya saat ini memiliki beberapa kesibukan dan lain-lain. Namun tentu dengan adanya Iktafi ini atau adanya tim yang nanti akan berjuang bersama-sama, akan sama-sama membantu, akan tercipta yang namanya organisasi yang berjalan, kalau kita sebut dengan kerja tim, teamwork ya. Ibarat kalau burung kita terbangnya cuma satu, itu kayak kurang elok gitu. Ketika burung itu terbang bersama-sama rapi karena kerja tim mereka, akan timbul organisasi yang menjadi baik dan akan menghasilkan program-program yang baik pula. Mungkin itu, terima kasih kepada Kak Ilham Syahroni. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Azmi Manjiri telah memberikan jawaban. Jadi secara garis besar kita bisa melihat pertanyaan yang diberikan oleh tim panelis, yaitu dari Usama Wafdi, itu bagaimana tentang ikhtiar dan
yang dilakukan oleh para kandidat dalam bidang bahasa yang kendala oleh para mahasiswa dari IKTAF sendiri. Dan juga dari Bang Azhar Rifa, yaitu bertanya tentang hal yang berbeda atau diunggulkan yang akan dilakukan oleh para kandidat. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Mbak Ilham Syaroni adalah bagaimana langkah konkret yang akan dilakukan. Diharapkan semua peserta mendengarkan dengan baik sehingga bisa menyimpulkan per masing-masing pendapatnya bagaimana penilaian terhadap dua kandidat ini. Baik, kita lanjut ke sesi ketiga. Sesi ketiga ini adalah pemilihan pertanyaan yang dalam bentuk amplop yang dipilih oleh dua kandidat, ya intinya mereka jawab per masing amplop, satu amplop untuk satu kandidat. Baik, kita mulai dari Kak Azmi, silakan untuk memilih amplopnya. Nomor 1 atau nomor 2? Oke, nomor 2 deh boleh. Oke, Kak Azmi nomor 2. Oke, langsung kita bacakan. Kandidat diberikan waktu maksimal 5 menit untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke, pertanyaannya adalah, apa strategi kerjasama yang bisa dioptimalkan antara Hima dan penerimaan mahasiswa baru untuk pengokohan prodi Hukum Ekonomi Syariah guna pertumbuhan jumlah mahasiswa sebagai salah satu tolak ukur untuk penilaian mahasiswa. Jadi semakin banyaknya mahasiswa yang bergabung dalam prodi HES itu menunjukkan semakin tinggi penilaian terhadap prodi HES sendiri. Jadi strategi kerjasama yang dioptimalkan, yang bisa dioptimalkan antara Hima dan PMB. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Hazim Ismail sebagai MC. Tentu program yang saya sebutkan bagaimana kita mengadakan kajian atau studi banding dalam lingkup-lingkup kecil mungkin, bahkan dalam ngobrol-ngobrol kecil, itu juga bisa menjadi mungkin langkah yang cukup kecil tapi akan membuahkan gitu. Namun di sisi lain kita mengadakan yang namanya studi banding ke beberapa kampus atau studi banding ke beberapa instansi organisasi yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat ya. Nah, dengan kerjasama kita dengan kampus, tentu IKTAFI tidak akan pernah bisa berjalan sendiri ya. IKTAFI ada itu pun karena adanya kampus TICB. Maka kerjasama apa yang bisa dibantu atau kita bantu support PMB ya, panitia penerimaan mahasiswa baru ini adalah bagaimana kita mengadakan kajian-kajian di masyarakat-masyarakat sekaligus itu pun akan mengenalkan kampus kita TICB dan mengenalkan visi misi kampus kita. Dan ini adalah mungkin langkah yang konkret mungkin ya, karena dari program-program saya sendiri dan kebetulan alhamdulillah saya punya beberapa kenalan itu di MUI dan juga bukan beberapa sih, cuma segelintir lah, dan mungkin di kampus-kampus lain bahkan di Taskia mungkin kita sekarang aman ya karena ada Kak Ilham Syaroni mungkin atau teman-teman yang lain juga ya. Jadi insya Allah kalau ditanya tentang kerjasama, pasti itu yang kerjasama yang pasti adalah yang tadi yang saya lakukan adalah bagaimana kita sharing, kita lakukan. Mungkin nggak harus semua anggota IKTAFI, tapi beberapa orang yang benar-benar ingin ya, di perwakilan IKTAFI. Nah, dari situ kita akan mengenalkan kampus kita, TICB itu seperti apa, dan dari situ kita akan orang-orang yang kita kenalkan akan mulai nih daya tarik muncul. Tentu dengan di sisi lain kita juga akan menghasilkan mungkin dari anggota, dari ini aja deh, dari anak HES 2017. Masya Allah ya, ada Kak Ilham Syaroni yang prestasinya Masya Allah udah kemana-mana, udah presentasi, bahkan di depan dokter sendiri, beliau juga pernah presentasi. Ada Kak Fatimah yang Masya Allah juga udah presentasi, pernah menjadi guest speaker di depan dokter-dokter pada saat itu di UI ya, Universitas Indonesia. Dan ini yang harus kita cetak selalu gitu. Dari setiap angkatan kita harus punya prestasi itu, dan itu akan menjadi daya tarik yang orang tuh akan melihat, oh HES itu seperti ini, prestasinya seperti ini. Dan dari situ akan muncul daya tarik secara tidak langsung. Dan kerjasama seperti ini, kerjasama seperti misalkan ada mahasiswa yang ingin ikut lomba
akan kita ajukan, apalagi lombanya sampai internasional. Kita ajukan ke kampus. Kalau memang perlu kita carikan sponsor agar membawa nama Iktafi sebagai Himahes itu terus mengharumkan namanya gitu. Iktafi ini dimulai sudah harum atau sudah baik dengan adanya Ustadz Oni Syaroni, adanya Ustadz Rio, adanya Ustadz Mawardi juga mungkin pada saat ini ikut hadir sebagai saksi, dan Ana yakin Iktafi bisa menjadi lebih baik ke depannya dan akan menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang unggul dan kompeten gitu, berkompetisi kepada hal yang baik, dan kedepannya akan mandiri. Jadi feedbacknya pun nggak hanya kepada kampus, tapi kepada dirinya sendiri pun feedbacknya akan Masya Allah banyak sekali. Nggak cuma dalam bentuk prestasi, kita dapat relasi, kita dapat ilmu, wawasan, kita dapat teman, dan yang nggak kalah lagi itu Masya Allah kita mendakwahkan ekonomi Islam, mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Azmi yang telah menjelaskan tentang kerjasama yang akan dilakukan dengan PMB, yaitu dengan menciptakan generasi yang unggul, menciptakan mahasiswa yang berbakat, dan menjalin dengan studi banding sehingga menimbulkan kerjasama yang saling menguntungkan. Baik, kita lanjut kepada pada amplop yang pertama yang nantinya akan dijawab oleh Kak Ahmad Fatoni. Baik, izin membacakan. Baik, pertanyaannya, sebutkan visi misi Anda. Apakah visi misi Anda sinkron dengan strategi yang Anda susun ketika nanti Anda memimpin? Jika nanti di lapangan, ketika Anda terpilih dan ada problem yang terjadi, bagaimana cara Anda mengatasinya? Problemnya terkait tidak dengan kejadian di lapangan berdasarkan strategi yang Anda buat. Secara singkatnya, bagaimana mengatasi problem saat melaksanakan visi dan misi, dan bagaimana solusinya yang diberikan oleh Kak Ahmad Fatoni sendiri. Sekian, silakan kepada Kak Ahmad Fatoni untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Hazim selaku moderator. Jadi tadi kresek-kresek suaranya. Jadi yang saya tangkap bagaimana visi misi saya ini menjadi sinkron ya, atau apa? Bisa diulangi nggak? Tadi soalnya putus-putus. Coba diulangi ya Bang. Pertanyaannya, sebutkan visi misi Anda. Apakah visi misi Anda sinkron dengan strategi yang akan disusun? Dengan strategi yang akan disusun gitu. Ketika nanti memimpin sebagai ketua Iktafi. Juga nanti di lapangan ketika terpilih dan ada problem yang terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Dan apakah cara mengatasinya itu sesuai dengan strategi yang dibuat gitu, dengan masalah yang terjadi, apa strategi yang dilakukan? Izin bertanya moderator, kami di sini siapa ya? Kami di sini sebagai ini Bang, jika seandainya Bang Ahmad Fatoni terpilih nanti, strategi yang akan digunakan dan apakah cocok dengan masalah yang terjadi di lapangan? Soalnya agak menjebak tadi pertanyaannya, gitu. Ya. Pertama, visi misi yang sudah saya paparkan tadi, inti dari visi misinya itu adalah kemandirian, kreativitas, dan kekeluargaan. Jadi sebenarnya ini bisa dikemas dalam strategi apapun, gitu kan. Jadi saya akan mengembalikan forum menjadi musyawarah bersama bagaimana baiknya. Karena suatu kapasitas Ahmad Fatoni hanya sekedar manusia satu orang, gitu loh. Jadi mempunyai pandangan itu, mempunyai gagasan itu harus diserta-mertakan bersama gitu. Jadi ada pandangan lain dari pandangan A, B, C, bahkan dari atasan, dari prodi segala macamnya.
Sehingga strategi itu mungkin menurut saya hanya mengikat. Kalau saya, pribadi saya, hanya mengikat suatu organisasi agar mereka bisa menyuarakannya, mereka bisa mendiskusikannya dengan bersama, dengan ranah misi-misi yang sudah ada. Apabila bertentangan nantinya saya akan mencari suatu yang disebut dengan apa ya istilahnya. Kalau saya di pesantren dulu ada namanya seorang mata-mata gitu. Mata-mata namanya jasus atau apa gitu di pesantren lain gitu. Jadi inilah yang jadi problem atau penyakit dalam tubuh ya. Kalau misalnya bertentangan itu berarti penyakit dalam tubuh ya. Berarti suatu organisasi ketika sudah bertolak belakang, yaitu harus ada mungkin kurang berbeda pendapatnya, pendekatannya. Saya akan mulai mendekati dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin personal gitu ya. Dengan artian kalau misalnya bertolak belakang, tapi yang saya sebutkan itu semuanya tidak bertolak belakang menurut saya. Nah, maka dari itu yang kembali saya akan mengembalikan kepada forum dengan musyawarah karena seorang Ahmad Fatoni mempunyai pandangan dengan satu orang gitu. Saya tidak bisa memutuskan dengan sendirinya gitu. Mungkin ada pertimbangan ketika berbicara sesama teman, berbicara tentang terkait apapun yang nanti akan kita alami di organisasi ini. Jadi saya memilih dengan musyawarah dan keputusan memang ada di tangan saya, seorang pemimpin, seorang ketua, tapi dengan pertimbangan bersama. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Ahmad Fatoni. Jadi secara garis besar, ketika misalnya ada suatu masalah berkaitan dengan strategi, maka itu akan dikembalikan dalam forum dan dalam musyawarah bersama. Baik, para seluruh hadirin, kita akan melanjutkan kepada sesi keempat, yang dimana sesi keempat ini adalah setiap panelis memberikan pertanyaan studi kasus kepada kandidat. Kita mulai dari panelis ketiga dari Kak Ilham Syahroni. Persilakan untuk memberikan pertanyaan studi kasus yang terjadi dalam lapangan atau dalam pelaksanaan kegiatan. Silakan disebutkan juga Kak kepada siapa pertanyaan tersebut diberikan terlebih dahulu. Pada Kak Ilham Syahroni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan studi kasus ini kan memang kalau di istilah di pondok kan kalau angkatan pertama itu adalah Arnab tajribah gitu. Kayak ibarat bahasa kasarnya kelinci percobaan gitu. Dan mungkin angkatan-angkatan pertama itu biasanya kan akan dihadapi dengan pola yang dimana mereka harus kuat dalam capacity of keilmuan gitu. Jadi kapasitas keilmuannya gitu. Sedangkan kita nanti yang Anda lihat sekarang, ya anak HES sekarang ini kita dihadapi dalam pola di mana keilmuan kita itu terbatas gitu. Apalagi kajian-kajian terhadap hukum. Ketika kita melevel role model Dr. Roni Sahroni, kira-kira apa sih langkah kita kayak Dr. Roni Sahroni gitu untuk menjadikan role model, sedangkan pola pembelajaran fikih kita itu kan terbatas gitu. Mungkin Ahmad Fatoni sama Asmi punya langkah ke depan bagaimana sih anak-anak hima iktafi atau mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah ini kita memang diunggulkan kapasitas hukum kita gitu. Nah, mungkin itu barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Pada siapa Bang terlebih dahulu? Pada Bang ini atau Bang? Oh, mungkin ke Azmi dulu ya, Azmi. Silakan pada Bang. Afan, tadi agak kurang jelas. Ini di sini hujan. Mohon maaf sekali lagi. Oke, Mi.
Eh, jadi kan memang angkatan pertama ini kan dihadapi dengan pola masalah di mana kapasitas keilmuan kita itu terbatas, sedangkan tuntutan yang ada itu luar biasa gitu. Apalagi ketika kita dituntut untuk bisa menjadi pakar dalam syariah, sedangkan pembelajaran ini ya untuk kekuatan kapasitas keilmuan kita tuh kurang gitu. Sedangkan tuntutannya kita harus belajar bagaimana menelusuri hukum, sedangkan kaidah usul fiqh kita belum matang, kemudian makosid juga belum matang, kemudian apalagi masuk ke fikihnya, fikih muqaranah gitu. Nah, kira-kira Kita itu yang ada langkah di SEBI ya di atau SEBI, di SEBI. di SEBI. Kira-kira langkah? Yang kita rasakan gitu. Kira-kira langkah antum seperti apa untuk meningkatkan kapasitas keilmuan bukan hanya dari bahasa Arab lah ya, tapi keilmuan yang lain yang kira-kira yang mendukung untuk pengawasan syariah yang antum menjadikan role model itu kayak Dr. Roni Saroni dan lain sebagainya. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Kak Ilham Syaroni. Barakallahu fiik. Tadalika ya buat Kak Ilham Syaroni. Ini jadi Masya Allah ya pertanyaannya sungguh sangat menantang gitu. Bukan tantangan gitu buat kita semua. Dan terutama sebagai pengurus Iktafi yang baru gitu. Nah, permasalahannya itu adalah di SEBI ini pemahaman tentang ekonomi syariahnya, tentang hukum ekonomi syariahnya masih tentang fikih-fikih muqaranah atau apapun itulah ya yang ada di SEBI. Bagaimana kita bisa mendekat kepada role model seperti Ustadz Oni Saroni, terus Ustadz lain yang mungkin kapasitasnya sudah cukup lah ya sebagai ahli ekonomi syariah. Yang pertama adalah karena memang saya di sini bersama-sama dengan nantinya pengurus Iktafi ke depan selama 1 tahun. Seperti tadi sebenarnya belum terlalu jelas ya tentang ta'aruf, terus juga tafahum, tafakul, dan takaful, dan juga isar itu ya. Jadi dengan kita kenal dulu nih dengan anak-anaknya dulu, anak-anaknya itu sebenarnya kapasitasnya sampai di mana gitu. Siapa tahu, karena anak-anak sendiri belum tahu gitu, anak-anak HES itu mungkin kalau anak 19, anak 18 ya maksudnya, anak 18 mungkin anak sedikit tahu, tapi benar-benar belum tahu gitu. Siapa tahu karena anak mengetahui, anak mencari jalan di situ, mencari tahu, siapa tahu Allah akan kasih jalan entah dengan apapun itu. Ternyata ada nih orang yang memang punya ke sana, atau mungkin itu yang pertama ya, kita untuk mengenal. Tujuannya adalah agar nanti si pengurus ini bisa satu tujuan, bisa satu badan, karena kan namanya badan nggak bisa kepala sendiri, tangan sendiri, selalu ada sinkronisasi. Maka ketika kita udah satu tujuan, kita melangkah ke menjadikan mahasiswa Iktafi itu unggul, kita akan sama-sama untuk memahami. Nah, setelah memahami, baru di takaful. Setelah memahami itu ada yang namanya takaful. Mungkin anak akan berusaha mencari seperti mungkin antum juga punya mungkin beberapa channel atau relasi ke arah sana gitu, ke arah-arah mungkin ke yang kapasitasnya kumpulan yang dimana kapasitasnya itu mencukupi. Ana yakin Kak Ilham Sahroni sudah kenapa bisa mempertanyakan pertanyaan seperti ini, karena memang beliau sudah mencapai tahap di situ. Nah, kita ingin dapat masukan dari Kak Ilham Sahroni, dari Kak Ilham Maulana, Kak Azhar Yufa, dan lain-lain. Entah itu masukan berupa ide, entah itu masukan berupa relasi, entah itu masukan berupa dana, atau apapun itu akan kita tampung dalam rangka untuk bersama-sama mewujudkan mahasiswa unggul ini, mahasiswa unggul berkompetisi. Nah, di samping itu mungkin ada sangkut pautnya dengan bagaimana kita mengadakan kajian riset, bagaimana kajian-kajian dan riset-riset ilmiah tentang hukum ekonomi syariah. Kita harus perbanyak literasi
perbanyak relasi untuk mendapatkan literasi tersebut. Mungkin kita juga udah tahu ada yang namanya fikih muamalah daily. Itu menjadi media yang saat ini kita sering akrab dengan media tersebut gitu. Tapi di samping itu tetap kita baca lagi buku-buku tentang Dr. Ali Sakti, buku-buku Ustadz Oni Sahroni, Adi Warman Karim, bahkan mungkin yang lebih kontroversial lagi, bukan kontroversial, yang lebih ekstrim mungkin ya, pembahasannya lebih menjurus, lebih benar-benar A, B, dan B, itu seperti Ustadz Erwandi Tirmizi, itu kita tetap harus kaji agar nanti di mana kita menemukan itu anak-anak Iktafi paham benar-benar ketika ada teman-teman atau masyarakat di rumah kita bertanya suatu hal tentang ekonomi syariah, kita bisa menjawabnya. Kita bisa menjadi yang diunggulkan di ekonomi syariah di masyarakat kita. Jadi jangan sampai kita lulus dari kampus sebagai mahasiswa Iktafi atau hukum ekonomi syariah, itu kita nggak tahu sama sekali, kita nggak dapat apa-apa. Bahkan tentang apa itu mudorobah, murabahah, itu yang mungkin yang kita pelajari dari semester awal, itu saja tidak tahu, itu yang perlu dipertanyakan. Maka ketika kita sudah satu tujuan, kita sudah satu barisan, akan ada ketika kita juga sudah berusaha untuk ikhtiar mencari jalan terus, sehingga Allah nanti tunjukkan jalan-jalan tersebut, insya Allah akan ada jalan dan kita akan mencapai hal tersebut. Dan untuk mencapai kapasitas itu sendiri tergantung kepada saya pribadi yang jelas. Saya pribadi, saya juga jujur mungkin masih banyak kekurangan dalam ekonomi syariah, dan saya memohon dengan sangat kepada Kak Ilham Syahroni nantinya, terus juga Kak Ilham Maulana, bahkan nggak cuma kakak-kakak kelas, bahkan adik-adik kelas semua, mungkin mereka juga punya hal yang mungkin untuk menunjang semua itu. Kita sangat memohon kepada orang-orang seperti mereka itu untuk membantu. Kita akan terus mencoba untuk mencari jalan gitu, sehingga nanti Iktafi ini dimulai dengan niat baik, sehingga Iktafi yang baru lahir, Iktafi yang baru muncul ini, dengan ikhtiar-ikhtiar kita perlahan sedikit demi sedikit, namun pasti insya Allah Iktafi akan terus berjalan dan akan melahirkan generasi-generasi, melahirkan orang-orang hebat pada bidang ekonomi syariah, dan akan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang ada di masyarakat kita sekitar. Mungkin itu, terima kasih Kak Ilham, kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin nanti kurangnya kita lebih banyak diskusi lagi ya Kak Ilham di luar forum ini, dan insya Allah niat kita baik, insya Allah Iktafi akan baik. Terima kasih. Baik, silakan Bang Tony untuk memberikan jawabannya. Baik, pertanyaan dari Kak Ilham Saroni, yaitu bagaimana mencetak role model seperti Ustadz Oni Sahroni ya. Pertama, kita perlu waktu. Karena dalam jangka waktu setahun di Iktafi itu impossible, tidak mungkin. Kemudian 4 tahun, bahkan 4 tahun kita tidak mungkin menjadi seorang Ustadz Oni Sahroni. Karena beliau sendiri sudah dokter. Untuk menjadi dokter ya harus melewati langkah S1, S2, S3. Gitu. Jadi rangka berpikirnya ke situ. Ketika kita mau mencari seperti beliau, maka kita harus mengikuti alur beliau. Karena jejak digital pasti ada. Karena beliau belajar di sekolah ini. Seperti itu. Jadi yang saya akan, atau kami lakukan bersama adalah menyemangati adik-adik kita semuanya untuk belajar seperti beliau.
Seperti itu. Agar kita termotivasi, memotivasi bahkan diri kita semuanya agar seperti beliau dan menjadi apa ya, suatu komunitas atau apa ya, ikatan yang menjadi banyak orang-orang yang seperti beliau gitu. Jadi banyak pandangan dan bahkan banyak ide itu menjadi suatu kesatuan yang menurut saya kalau misalnya misalkan memecahkan suatu kasus gitu. Kalau misalnya kita mengkaji gitu ya dalam Indonesia gitu ya, dalam lingkup negara Indonesia pun harus banyak pandangan aja, banyak pandangan gitu. Jadi kalau mau jadi seperti beliau ya langkah saya memotivasi diri pribadi dan teman-teman agar bisa menjadi seperti beliau. Dan yang kedua, saya ingin mempunyai relasi yang sangat luas. Dengan relasi itu, kita bisa terdukung antara kita alurnya mau kemana setelah lulus. Kita alurnya kalau misalnya mau kerja gimana, atau kalau kerja kesannya ini ya, kesannya mau bekerja gitu. Tapi inisiasi lah. Kalau kita mau inisiasikan menjadi hukum ya, seorang pakar hukum, berarti kita harus belajarnya matang gitu. Karena dari kematangan pembelajaran kita, jadi bisa memutuskan suatu hukum. Seperti itu. Dan dari diskusi-diskusi yang banyak itu menjadi kita terbuka wawasan kita. Jadi untuk apa Afatoni mempunyai relasi banyak? Ya gunanya untuk membuka pandangan kita gitu loh. Kita membuka wawasan dari pihak sana, dari pihak kampus lain, dari misalkan kita punya teman di Al-Azhar, punya teman dari mana-mana gitu. Mungkin di sini punya teman di mana, coba calling gitu. Gimana keadaan di sana? Mungkin punya relasi gimana? Jadi di situ ada diskusi gitu. Diskusi akan membuka suatu apa ya? Pandangan yang berbeda terkait hukum atau segala hal itu pasti akan terbuka gitu. Jadi perlu memang dukungan bersama terkait ini gitu. Bukan hanya 1-2 orang, tapi bersama. Kata bersama itu umum ya. Jadi prodi juga, mahasiswa semua, karena dukungan itu penting. Gitu. Jadi sama-sama kembali lagi untuk menjadi Ustadz Tony Saroni, seperti Ustadz Tony Saroni itu butuh perjuangan, bahkan butuh semangat yang kuat agar menjadi seperti beliau. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk hablum minallahnya dijaga seperti itu. Kalau memang ingin menjadi seperti itu, karena pasti dalam hati kita pribadi semua ingin menjadi seperti beliau, gitu. Tapi ingat, kita mempunyai potensinya masing-masing. Nah, potensi itulah yang harus kita laksanakan dan harus kita capai. Gitu. Mungkin itu aja, moderator. Oke, terima kasih kepada Bang Saroni yang memberikan pertanyaan tentang bagaimana langkah konkret yang harus dilakukan jika ingin menjadikan Ustadz Tony Saroni sebagai orang baru. Terima kasih juga kepada Kak Azmi Muhammad Ibri juga kita lanjutkan kepada pertanyaan studi kasus yang akan disampaikan oleh Kak Azhar Rifani. Kepada Kak Azhar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ke studi kasus. Mungkin kita akan sama-sama mengalami untuk hal ini mungkin ya. Anies sendiri sudah melewati hal untuk memimpin IKAFI. Dan kalianlah masuk nggak suara nih? Sorry. Aduh, masuk nggak? Tes. Suaranya masuk nggak? Masuk. Pak, masuk. Oh ya, ada problem tadi. Gini, tadi yang kita tahu, kita akan saya sudah mengalami untuk memimpin IKAFI, dan untuk periode ke depan adalah kalian berdua mungkin ada yang terpilih salah satunya.
yang saya ingin tanyakan pada studi kasus, mungkin pengalaman saya sendiri. Kita tahu Iktafi ini baru berjalan 1 tahun, belum mungkin setahun kurang. Jadi istilahnya masih ada sedikit peremehan dari orang mungkin Iktafi masih kecil atau Iktafi belum ada apa-apanya. Entahlah, kalau Iktafi udah gede baru aneh masuk deh, aneh berjuang di Iktafi gitu kan. Kebanyakan orang-orang seperti itu. Bagaimana kalian mengatasi orang-orang seperti itu yang masih menganggap Iktafi itu kecil? Terus yang kedua, yang Anda rasain kemarin, bagaimana kalian merangkul merangkul anggota-anggota kalian nanti ketika anggota-anggota itu futur, patah semangat atau nggak mau lah kerja di Iktafi atau nggak mau menuntaskan amanah yang telah diberikan. Gimana solusi kalian? Jadi itu dulu ya, berdua itu aja dulu. Boleh dijawab dari siapa ya? Dari Azmi boleh. Baik, terima kasih. Syukran kasiran buat Kak Azharifa. Masya Allah, dengan ijtihad beliau atau jihad beliau juga telah sama-sama mengurus di Iktafi sebagai ketua ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana jika ada seorang yang memandang Iktafi itu kecil? Kalau Iktafi kecil, kalau menurut Ana, orang yang ngomong Iktafi kecil itu lebih kecil daripada Iktafi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ana mau bilang, kalau bahasa gaul sekarang mungkin kata Yonglek ya, mungkin kita jangan lihat orangnya lah ya. Kita bilang aja, oh aja ya kan, gitu aja. Udah kita gituin. Kita doakan, tapi di samping semua itu, ketika mereka bilang seperti Iktafi itu baru, Iktafi itu kecil, Iktafi apaan sih gitu kan, orang nggak tahu gitu kan. Kita buktikan bahwa Iktafi itu adalah Iktafi yang berdaya, Iktafi yang mempunyai kapasitas di bidangnya di hukum ekonomi syariah. Seorang akuntansi syariah yang bekerja di bank atau di lembaga keuangan syariah, apalagi kita sebagai notabene orang muslim, dia kerja di bank, terus dia mengerjakan kerjaannya dia, ada kesalahan, seorang DPS bisa memberhentikan dia atau menghilangkan kerja yang dia kerjakan karena si orang ini berbuat sesuatu yang kurang. Maka Iktafi itu membuat melahirkan calon-calon penentu ekonomi syariah. Kalau mereka bilang Iktafi itu kecil, salah besar. Justru dia sendiri yang mengecilkan dirinya. Terus bagaimana kita membuktikannya? Yaitulah muncul dari kita orang-orang seperti Akhfatoni, seperti Kak Azhar Yufa, Kak Ilham Syahroni. Mereka kita ini yang akan membuktikan, kita ini yang akan memutarbalikkan fakta bahwa Iktafi itu kecil. Nggak ada orang lain, nggak ada siapapun mereka, bukan, tapi kita sendiri gitu. Ya itu, jadi kita nggak usah terlalu harus mendengarkan hal-hal seperti itu, tapi ketika dia positif, dia bisa bisa meningkatkan daya juang kita, daya semangat kita, sehingga kita jadi semangat, itu nggak masalah. Cuman yang menjadi masalah ketika ada pengurus Iktafi dibuat seperti itu. Iktafi itu kecil, ngapain lu masuk Iktafi? Cuma hima doang gitu kan, misalkan. Terus dia down dan dia turun, ini yang menjadi permasalahan. Maka kita, anak pribadi, mungkin nanti juga Akhfatoni, ataupun siapapun nanti yang menjadi pengurus, kita akan rangkul mereka. Maka dengan langkah-langkah ukhuwah yang tadi Ana sebutkan, itu bisa menetralisir setidaknya masalah-masalah yang unconditional gitu, atau bukan unconditional, kondisional ya, masalah-masalah yang mungkin kita nggak tahu nanti sekarang masalahnya seperti ini. Bahkan nanti pertanyaan 2 tentang bagaimana nanti kalau ada pengurus Iktafi yang nggak aktif, itu kan dengan adanya ukhuwah Islamiyah itu salah satunya untuk
langkah-langkah ukhuwah tadi, salah satunya adalah untuk bagaimana mengembalikan atau menetralisir atau meminimalisir permasalahan-permasalahan seperti itu. Dan mungkin Afatoni yang sudah mengalami sebagai ketua kelas dulu itu juga bagian dari bagus gitu, bagian dari baik, langkah yang baik. Lalu yang pertanyaan yang kedua tentang bagaimana kalau misalkan ada mahasiswa atau pengurus Iktafi yang tidak aktif gitu kan. Yang pertama pasti kita harus mengikuti alur permasalahan atau disebut dengan manajemen konflik ya. Kita harus tahu dulu masalahnya apa orang ini. Bahkan Ana dulu pernah menjadi pengalaman menjadi ketua di salah satu perkumpulan. Yang kebiasaan yang Ana lakukan ketika Ana jadi ketua itu awal-awal pasti Ana datang ke kelas-kelas, ke kosan-kosan, anggota maksudnya anggota organisasi Ana itu. Ana datang ke kelas-kelas, ngobrol biasa, ngobrol. Ya layaknya teman gitu. Tapi di sisi lain itu tuh ada maksud seperti kita tuh untuk bahasa milenialnya mungkin PDKT, kita pendekatan kepada mereka, mengetahui gimana. Afatoni pun melakukan hal itu juga ketika beliau ini jadi ketua. Dan itu harus saya lakukan. Dan ketika kita sudah menjalankan itu semua, untuk misalkan nanti ada anggota ada yang bermasalah, yang pertama tadi kita harus ketahui masalahnya, lalu yang kedua kita obrol, kita akui dulu nih masalahnya. Oh, masalahnya seperti ini. Kita buat dia itu nyaman. Iya sih, misalkan. Iya, bener sih, lu punya pilihan yang bener. Ente tuh punya masalah seperti ini dan memang belum tentu aneh bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Ketika misalkan kita udah menemukan masalahnya, kita akui dulu, apa masalahnya si orang ini yang tidak aktif. Nah, baru setelah itu kita kasih pertanyaan. Kita kasih pertanyaan tentang apa topik kita nih. Menurut ente gimana atau kenapa atau apa? Iktafi itu nanti setelah kita udah ngobrolnya udah enak tuh. Karena orang yang punya masalah ketika diajak ngobrol to the point langsung itu akan kaget, dia akan langsung kabur. Dan ketika kita ngobrol dulu udah asik, maksudnya udah akrab, itu udah nyambung, itu akan secara tidak langsung dia akan tidak keberatan dengan pertanyaan apapun gitu, pertanyaan tentang Iktafi yang mungkin pada saat itu dia lagi nggak mau dengar tentang apa Iktafi, apa itu organisasi dan lain-lain, dia lagi pengen me time istilahnya kan, dia pengen menghabiskan waktunya buat dia sendiri gitu. Ketika kita mengakui masalah, terus kita udah enjoy ngobrolnya, kita tahu kita kasih pertanyaan, baru setelah itu kita beri sugesti atau suggestion atau kayak saran, kita kasih saran, nih seperti ini masalahnya seperti ini. Setelah kita mengetahui masalahnya, selesai semua, setelah itu baru kita kasih pilihan. Nih, Iktafi kedepannya mau seperti ini. Gimana nih menurut ente gitu. Ini Iktafi tuh seperti ini, programnya seperti ini. Kira-kira apa yang mau ente bantu? Dan kalau memang misalkan orang ini masih belum bisa untuk ingin ikut aktif, itu jujur mungkin itu ada masalah yang belum diutarakan oleh dia sehingga dia tidak bisa menerima gitu. Dan masalah itu tidak akan pernah dia beritahu dan memang orang ini memang sudah tidak akan tahu menau dan dia sudah istilahnya udah cuek dengan Iktafi itu sendiri. Jadi itu mungkin Kak Azhar Yufa. Tapi Ana berdoa ini terakhir ya. Ana berdoa sama Allah ketika nanti pengurusnya sudah terpilih, Ana berdoa ya Allah semoga pengurus-pengurusnya itu memang orang-orang pilihan, memang orang-orang yang ingin bersama-sama memajukan Iktafi, bukan walaupun umurnya yang masih bayi, tapi layaknya mutiara gitu. Kita bisa mengharumkan nama kampus, kita bisa memberikan kontribusi kepada kampus, kita bisa bahkan tidak hanya untuk kampus, bahkan untuk dirinya pribadi itu ada asar, ada bekas sehingga dia
di organisasi itu tidak diam-diam saja gitu. Mungkin itu, terima kasih ke Azhar Yufa. Doakan kami Azhar Yufa untuk Ana dan juga Fatoni dan juga semua pengurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bang Fatoni. Ovan, untuk moderator Ane izin masuk sebentar. Untuk disclaimer, mungkin Ane perwakilan dari teman-teman yang telah dari awal membuat Iktafi sendiri. Ini untuk masukan teman-teman LPU juga. Bahwasanya Iktafi itu bukanlah ikatan talaki fikih muamalah. Itu masih ada satu kata, ikatan keluarga talaki fikih muamalah. Tadi pun dari para kandidat dan moderator sendiri masih menyebutkan ikatan talaki fikih muamalah. Keluarganya ditinggalkan mungkin. Mungkin untuk kedepannya bisa diganti lagi. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih. Sebelumnya moderator, ini agenda sampai jam berapa ya? Sampai jam 6. Jam 6. Berarti dilanjutkan ya? Enggak, Bang. Sampai selesai. Oh, nggak disambung, Bang. Oh ya, di break dulu. Iya. Break dulu. Di breaknya jam 8 atau jam berapa? Setelah maghrib atau gimana? Jam 8, Bang. Habis sisa. Oh iya. Oke, siap. Oke. Terima kasih Yufa atas pertanyaannya. Pertama pertanyaannya, di Iktafi itu kecil gitu. Kalau Iktafi kecil, berarti kalau kita berasumsi ya, kalau Iktafi kecil berarti ada yang besar, gitu kan? Pertanyaannya apa? Asumsinya. Kalau misalnya ada yang besar itu apa gitu? BMK, LDKK, atau M3 atau apa gitu. Sehingga sebenarnya hipotesis ini kurang begitu begitu menarik gitu. Karena Iktafi itu kecil itu karena baru gitu ya. Mungkin sebelah mata menurut Kak Azhar gitu. Ya kalau misalnya kecil, kalau kita dianggap kecil, kita ngambil tarik positifnya. Berarti kita bagaimana menjadi besar. Bagaimana menjadi besar, kita gagas bersama. Apa yang kurang? Di riset kita kurang. Atau di public relasi kita kurang banyakin. Apa misalnya kita kurang dari Instagramnya kurang, dari medianya kurang. Dikuatkan lagi. Seperti itu. Tinggal seperti itu. Tapi yang saya sayangkan, saya banggakan gitu. Iktafi ini kan sumur jagung. Kalau misalnya ada yang beranggapan itu kecil, ya berarti ini udah menjadi tanda ingin menjadi besar. Karena suatu hal yang akan menjadi besar, maka akan ada masalah kecil yang seperti ini. Maka, teman-teman, kalau misalnya kita dianggap seperti itu, yang kita lakukan adalah ambil sikap positif. Jangan negative thinking. Tarik masa sebanyak-banyaknya dengan satu tujuan. Dengan sampai kita sudah masuk dengan sama-sama, kita sudah merekrut teman-teman, tapi berbeda tujuan. Seperti itu. Maka dari itu, kalau misalnya ada juga yang arti kata mereka, kalau menurut saya, pribadi saya, kalau memang ada yang melihat Anda dengan sebelah mata, atau melihat Iktafi ini dengan sebelah mata, ya buka mata sebelahnya biar kelihatan gitu. Jangan sebelah doang gitu. Ya walaupun dengan sebelah mata pun mereka masih bisa melihat. Kalau enggak analisis saya seperti itu. Kemudian terkait futur ya, teman-teman, ini yang sering saya utamakan dalam apapun ya. Alhamdulillah saya berbagai macam organisasi di dalam SEBI dan di luar SEBI pun saya masih ada gitu. Saya masih bergerak aktif di sana gitu ya. Yang paling krusial yaitu terkait futur ini. Futur ini kan berarti etos kerja yang ada, SDM-nya gitu.
Ya pertama kita harus tahu, benar-benar tahu apa masalahnya yang menjadi apa ya, akar permasalahannya itu apa gitu. Jadi dari permasalahan itu kita bisa diskusikan bersama atau dengan bertukar pikiran gitu. Karena orang akan enjoy, orang akan minat ketika mereka dianggap gitu. Kebanyakan orang kan seperti itu. Kalau misalnya orang nggak dianggap, mereka akan merasa minder gitu. Mereka akan merasa, iya apaan sih? Kenapa sih gitu? Apa sih? Gitu. Ah males disuruh-suruh mulu. Males bikin gerakan gini-gini mulu. Mungkin mereka kurang perhatian gitu. Maka dari itu kita harus memperhatikan ya, layaknya seperti ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, seperti itu. Karena sebaik-baiknya organisasi yaitu kalau kita lihat ya, belajar itu dari keluarga bagaimana. Makanya ikatan keluarga itu memang benar-benar krusial yang seperti Azhar katakan tadi, jangan sampai hanya ikatan talaki karena keluarga itu mempunyai apa ya, amanat besar di dalamnya. Karena udah kalau misalnya berkaitan dengan keluarga, ya berarti semua tanggung jawab dan istilah katanya ya, tanggung jawab dan permasalahan itu adalah masalah bersama gitu loh. Apa yang ada kita urus bersama karena keluarga gitu loh. Makanya mungkin Azhar, kenapa itu nggak ada kata keluarganya? Karena Azhar sendiri terasa dia karena membuat ini ya dengan asas keluarga gitu loh. Seperti itu. Ya kalau misalnya secara teknis ya kita ngobrol, kita sharing apa yang buat masalah begini begini begini. Ya, intinya sih mereka kurang perhatian. Kalau misalnya kita perhatikan juga mereka lebih enak loh. Seperti itu. Dan lebih trust kita membuat trust ya, membuat kepercayaan kepada mereka. Karena sebaik-baiknya orang gitu ya, kalau yang saya pelajari gitu ya, kalau orang baik ke kita, pasti kita akan baikin gitu. Kita akan baik gitu. Ya apa yang di firman Allah lang tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibun, itu kan implementasinya kalau kamu baik pasti yang lain bisa baik gitu. Nah, inti dari itu kan kita harus komunikasi. Jadi komunikasi itu memang harus dijaga seperti itu. Itu teknisnya gitu. Menjaga itu semua adalah hal tanggung jawab bersama. Ingat kita keluarga bukan sebatas organisasi karena kata keluarga itu masih menurut saya itu sangat besar ya maknanya gitu. Seperti itu mungkin ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Zarifa dan Manok juga untuk singkatan dan panjangan talaki tentang ekspektasi yang sangat diberikan. Baik, kepada seluruh hadirin, para kandidat dan panelis, izin terlebih dahulu kita break lanjut setelah Isya jam 8. Setelah ini silakan untuk bersiap-siap untuk sholat maghrib. Oke, gimana Bang-abang, Ustaz semua, kita break sampai jam 8 gimana? Sampai jam 8? Kita break mulai jam 8 lagi. Oke. Untuk itu kita tutup dulu, kita akhiri sejenak dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti akan share lagi linknya dan akan kita mulai lagi jam 8. Jadi selamat beribadah dan menunaikan sholat maghrib. Dari kami moderator, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.